Oke, ada yang belum selesai pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan. Udah selesai? Udah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ini. Oke, udah selesai? Udah, ada 11 pertanyaan ya. Udah semua? Ada yang belum? Oke, sudah semua ya? Udah ya? Udah semua, oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi pertanyaan tadi tetap ditaruh di meja adik-adik. Setiap kali nanti kita sampai di poin yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, adik-adik tolong cawang. Nanti di akhir pertemuan, di akhir ini slide-nya moga-moga nyampe selesai ya sampai 11 pertanyaan tadi. Kalau ada yang belum, tolong adik ingatkan saya bahwa yang ini belum tersampaikan gitu ya. Karena ada kemungkinan belum tersampaikan, minimal nanti saya bisa tunjukkan di mana harus dibaca. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi definisi pemulihan jaringan. Yang dimaksud dengan pemulihan jaringan adalah tahap perbaikan arsitektur dan fungsi jaringan setelah terjadi injury. Jadi ada trauma dulu, ada injury dulu, baru terjadi perbaikan. Kemudian di mana perbaikan ini bisa melalui proliferasi sel residual dengan maturasi stem cell atau deposisi jaringan ikat kolagen. Dan semua proses pemulihan ini sangat dipengaruhi oleh growth factor. Jadi yang dimaksud dengan pemulihan jaringan adalah perbaikan arsitektur dan fungsi jaringan setelah terjadi injury, dan caranya melalui proliferasi sel. Proliferasi sel bisa sel residual, bisa melalui sel stem cell. Terus kemudian juga melalui deposisi jaringan kolagen atau diganti dengan jaringan kolagen. Oke, definisi sudah, kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan apabila suatu sel mengalami injury, kerusakan karena apapun, termasuk kerusakan dari dalam maupun dari luar, maka dia akan melakukan proses repair atau proses perbaikan. Proses perbaikannya itu bisa regenerasi, bisa healing. Yang dimaksud dengan regenerasi, sel yang rusak diganti dengan sel yang baru. Kalau healing itu terbentuk jaringan parut. Nah, kita konsentrasi dulu pada regenerasi, karena regenerasi ini kita bahas lebih dulu. Regenerasi itu bisa membentuk sel baru, bisa juga pada sel-sel stabil, dia akan melakukan kompensatory. Nah, pada sel-sel yang gampang membelah atau sel yang labil, contohnya sel pada epidermis, jadi sel-sel squamous, pada lapisan epidermis kita, pada mukosa kita, pada saluran cerna, terus pada jaringan hematopoietik, jaringan sel pembuluh darah, maka
Apabila ada sel yang rusak, maka sel di sebelahnya atau sel di sekitarnya akan melakukan replikasi. Dan emang kelompok ini sel-selnya selalu melakukan replikasi setiap hari. Jadi kalau adik-adik lihat kulit adik-adik, sebenarnya setiap hari itu dia ada bagian yang lepas, ada yang bagian yang dilepaskan menjadi keratin, ada yang bagian yang rusak, tapi selalu tumbuh sel-sel baru. Jadi dinamakan dengan sel stabil, sel yang labil. Pada jaringan yang stabil, contohnya pada ginjal, pada liver, maka dalam seumur hidup kita hepar itu seperti itu aja, ukurannya tetap segitu, jumlah selnya segitu. Begitu juga pada ginjal, ukurannya segitu, kecuali ya pada masa pertumbuhan ya, setelah mencapai fase dewasa maka tetap ukurannya segitu, selnya, jumlahnya. Tapi apabila terjadi sesuatu pada sel hepar, maka nanti akan terjadi kompensatori. Jadi bagian yang sel yang bagian yang tersisa akan melakukan replikasi. Jadi kalau tidak ada trauma, dia tetap segitu, seumur umur tetap segitu, dia tidak melakukan replikasi. Tapi apabila terjadi trauma, baru dia melakukan replikasi. Nanti ini lebih saya jelaskan pada replikasi sel hepar. Jadi ada dua ya pada regenerasi. Pada sel-sel yang emang tidak ada trauma terus-menerus berganti, maka dia akan tinggal tumbuh saja, nggak ada masalah. Nah, sedangkan pada sel stabil, dia akan masuk fase siklus sel, baru kemudian terjadi replikasi. Nggak usah khawatir kalau nggak ngerti, nanti kita akan bahas. Terus kemudian healing. Healing ini penyembuhan dengan membentuk jaringan parut. Pada bagian yang terluka, maka akan terbentuk jaringan parut. Jadi tidak tumbuh sel, tapi menjadi jaringan ikat. Begitu juga pada inflamasi. Inflamasi yang terus-menerus, maka di antara sel itu akan tumbuh jaringan ikat. Ini dinamakan dengan fibrosis. Jadi proses penyembuhan itu ada dengan regenerasi, tumbuh sel baru, ada healing, membentuk jaringan fibrosis. Itu dulu adik-adik pahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kontrol, jadi ini yang kita harus pahami. Pada sel normal ya, pada sel itu yang harus dihafal oleh adik-adik. Pada sel yang terus membelah, contohnya sel kulit, sel mukosa, sel darah kita, tidak ada trauma pun emang dia akan terus berganti, dia akan terus tumbuh gitu. Maka dia akan mencapai suatu proliferasi normal. Jadi proliferasi normal akan mencapai suatu jumlah konstan dengan cara ada bagian sel yang tumbuh dan ada bagian sel yang mati gitu. Jadi contohnya pada kulit misalnya. Dari stem sel kulit akan membentuk sel-sel basal. Jumlah sel-sel basal ini akan melakukan proliferasi dan sebagian akan melakukan diferensiasi, kemudian mati. Jumlah sel-sel yang ada di pada kulit itu akan tetap, karena ada yang terbuang, ada yang mati, terus ada yang tumbuh. Dan dia berada dalam konsistensi yang normal apabila tidak terjadi mutasi gen. Jadi apabila tidak terjadi mutasi gen, maka jumlah sel kulit kita pada lapisan kulit kita akan mengarah ke arah normal. Apabila terjadi mutasi gen atau terjadi suatu trauma yang akhirnya merusak sampai ke bagian inti, sehingga terjadi mutasi pada gen, maka akan terjadi pertumbuhan yang tidak terkontrol, dan itu yang kita sebut dengan nanti kanker. Akan dibahas pada bagian neoplasia. Nah, contohnya ini pada kulit epidermis. Ini bagian kulit epidermis kita. Bagian atas itu bagian keratin. Bagian bawah ini adalah bagian sel basal. Tebal kulit ini, sel-sel di antara kulit ini jumlahnya normal akan segini aja. Karena dia akan berada dalam suatu keseimbangan. Di mana jaringan sel basal akan menjadi sel di atasnya sampai sel spinosum, kemudian menjadi sel yang permukaan, kemudian menjadi bagian keratin, terus lepas dari kulit kita. Jadi setiap hari ada bagian keratin yang lepas. Sebagian sel-sel tersebut mati.
mengalami mati dengan bunuh diri sendiri. Ini yang kita sebut dengan apoptosis. Ini adalah contoh sel yang mengalami apoptosis. Itu sebabnya kulit kita tebalnya segini-segini aja, tidak tambah tebal, tidak tambah jika tidak terjadi sesuatu. Dia akan selalu, walaupun mungkin karena kapalan menebal, keratinnya menebal, tapi dia setelah traumanya dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk normal karena ada berproses. Itu yang kita selanjutnya. Nah, sekarang yang kita tanyakan dari sel basal untuk melakukan replikasi, maka dia melakukan proses mitosis. Belajar ya waktu SMA ya. Masih nangkap ya? Internet saya agak nggak stabil. Ada yang nggak connect? Masih connect ya? Masih? Oke. Jadi ada beberapa sel selama hidupnya itu setelah masa pertumbuhan dia akan berada pada ginol. Ginol itu dia tetap diam, dorman, segitu aja. Contohnya adalah sel hepar. Contoh lagi sel jantung, sel ginjal. Itu dia berada dalam ginol. Genol dari fase proliferasi nol. Tapi ada sel yang emang dia sudah di J1 akan terus mitosis dia gitu. J1, S1, G2, M, kemudian membelah. Yang ini adalah sel-sel yang tadi saya katakan, termasuk sel mukosa, sel kulit, sel darah, dia terus membelah. Tidak ada trauma, dia memang terus membelah. Makanya kalau ada trauma sebenarnya dia tidak terlalu masalah, karena dia akan digantikan oleh sel-sel yang baru tumbuh. Sel itu berada pada J1. Jadi repair proses sel yang berada pada G0 pada G1 sedikit akan berbeda. Sel-sel pada mukosa apabila mengalami trauma dia akan terus replikasi gitu. Jadi digantikan oleh sel-sel yang baru akan masuk ke fase G0. Kemudian dari masuk ke fase sintesis. Ini fase sintesis protein. Kemudian akan masuk ke fase G2, kemudian masuk ke fase mitosis. Setelah fase mitosis terjadi pembelahan sel, terbentuk sel baru. Jadi yang terjadi pada kulit kita seperti itu, selalu terjadi pembelahan. Nah, berdasarkan yang saya terangkan tadi, jaringan itu dibagi menjadi jaringan labil, jaringan stabil, dan jaringan permanen. Jadi kalau jaringan labil itu jaringan yang terus membelah darah, jaringan stabil contohnya ginjal dan hepar. Jaringan permanen ini termasuk otot jantung. Jadi kalau emang sudah rusak, jadi jaringan permanen ini ya, kalau emang dia sudah rusak, dia tidak akan membentuk sel baru karena seumur hidup jumlahnya akan segitu. Maka bagian yang rusak ini akan bagian yang rusak ini maka akan digantikan oleh jaringan parut. Jadi contohnya pada jantung. Pada otot jantung apabila mengalami kerusakan maka tidak akan terbentuk sel otot jantung baru. Yang terbentuk adalah jaringan parut. Nanti kita pelajari lagi. Nah sekarang sel. Sumber-sumber sel untuk replikasi itu ada dua, yaitu sel emang residual, sel di sebelahnya, atau stem cell. Stem cell ini mempunyai kemampuan untuk memperbarui sel sendiri dan dapat bereplikasi menjadi berbagai jenis sel. Jadi sel stem cell ini bisa berubah menjadi sel epitel squamous, bisa berubah menjadi sel epitis kelenjar, bisa berubah menjadi jaringan tulang. Jadi dia sel induk yang bisa berubah menjadi sel apapun gitu. Stem cell ada dua, embryonic stem cell dan adult stem cell. Embryonic stem cell ini adalah stem cell yang berasal terbentuk setelah jadi pembuahan. Di mana pada fase zigot, adik-adik udah belajar embriologi belum? Nanti ini akan lebih dijelaskan pada embriologi, di mana setelah sperma bertemu dengan ovum, maka akan terbentuk morula, blastula, sampai ke gastrula. Nah, pada bagian gastrula itulah mulai terbentuk bagian-bagian dari endoderm, ektoderm, mesoderm, terjadi 3 lapisan dan nanti dia akan membentuk bagian-bagian selnya sendiri. Kemudian adult stem cell.
adult stem cell ini adalah stem cell yang ada pada jaringan tubuh kita. Oke, lihat ini ya. Nah, ini yang embryonic stem cell. Apabila embryonic sel telur dan sel sperma bertemu, maka dia akan melalui masa morula, gastrula ya, sampai di fase gastrula nanti akan terbentuk 3 lapis. 3 lapis jaringan itu. Nah, ini yang kita lihat. 3 lapisan itu nanti akan membentuk endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Kalau endoderm, dia akan berkembang menjadi jaringan liver, paru, dan organ-organ dalam. Mesoderm, dia akan berkembang menjadi tulang, otot, lemak, dan juga jaringan hematopoietik. Terus kemudian ektoderm akan berkembang menjadi jaringan kulit. Oke, nah sekarang tadi sudah ya tentang stem cell yang embrional. Sekarang adult stem cell. Adult stem cell itu adalah sel yang memang ada untuk kita. Contohnya pada epidermal kita juga temukan stem cell. Terus kemudian pada jaringan saluran cerna kita juga temukan sel ya. Jadi juga ada stem cell di sini. Ini pada antara kornea dan konjungtiva ada daerah limbus. Nah, ini juga ada stem cell dewasa di sini. Sehingga apabila jaringan kornea ada yang rusak atau konjungtiva ada yang rusak, sel-sel di sini akan berproliferasi menggantikan sel-sel yang di sebelahnya. Begitu juga pada hati. Di hati juga akan ditemukan stem cell. Ini adalah bentuk stem cell dewasa. Nah, sekarang stem cell itu salah satu kelebihan dia bisa berkembang menjadi organ yang bermacam-macam, tergantung dari faktor atau sitokin yang mempengaruhi. Apabila sel stem cell itu dipengaruhi oleh VEGF dan FGF, maka dia akan berkembang menjadi endotelial cell. Apabila dipengaruhi oleh myogenin atau myode, maka dia akan berkembang menjadi myotube. Myotube itu jadi ke arah otot. Apabila PPAR gamma, maka dia akan menjadi jaringan lemak atau fat cell. CBFA1 dia akan menjadi osteoblast, SOX9 menjadi chondroblast. Nah, ini cukup tahu aja, ada nggak usah dihafal. Nanti pada pelajaran neoplasia akan lebih banyak dibahas. Nah, jadi kita tahu di situ ya, untuk proses repair, tadi ada proses replikasi sel, ada proses yang healing dengan jaringan ikat. Healing lebih sering terjadi pada jaringan yang tidak berubah lagi, contohnya otot jantung sudah lebih stabil. Semua faktor repair itu sangat dipengaruhi oleh growth factor atau hormon pertumbuhan. Jadi growth factor ini sebenarnya fungsinya banyak, bukan hanya untuk replikasi atau stimulus proliferasi. Pada kontraksi luka, pada diferensiasi luka menuju maturasi, kemudian angiogenesis pada pembentukan pembuluh darah. Nah, beberapa growth factor yang terlibat pada regenerasi dan pertumbuhan itu kita akan kenal nanti epidermal factor, EGF, epidermal growth factor. Epidermal berarti kulit. Dia akan berfungsi untuk proliferasi sel. Dan transforming growth factor alpha. Ini dihafal aja. Dilihat-lihat aja, nanti kita lihat lagi lebih lanjut. Hepatocyte growth factor ini ada di hepat, berfungsi nanti untuk pada replikasi hepat. Vascular endothelial growth factor (VEGF) ini sangat berperan pada pembentukan darah, bukan sel darah tapi pembuluh darahnya ya, angiogenesisnya. Kemudian platelet growth factor, ada fibroblast growth factor, transforming growth factor alpha, dan sitokin. Sitokin ini banyak jenisnya. Nah, apabila sel itu ingin membelah, maka tidak bisa langsung, harus ada instruksi. Jadi terjadi trauma, ada instruksi ke dalam sel untuk membelah. Jadi, nah sistem instruksi ini sistem instruksi ini dikomandai oleh komputer. Jadi kita akan lihat ini atau kerennya bukan yang saya maksud. Nah, ini yang saya maksud. Sel, ini sel, ini inti sel. Ya. Apabila terjadi suatu
maka growth factor akan berkaitan dengan reseptor growth factor pada sel yang akan diinstruksikan untuk membelah. Gitu. Nah, di sini ada reseptor growth factor. Growth factor akan berkaitan dengan reseptor growth factor, kemudian akan ke inti. Di intilah dia memberikan instruksi kepada inti untuk melakukan pembelahan. Jadi kebayang ya, kita sudah sampai instruksi untuk replikasi itu harus dari growth factor memerintahkan inti untuk membelah. Nah, dari mana asalnya perintah itu gitu loh. Jadi growth factor itu bisa berasal dari sel itu sendiri. Sel itu sendiri dia memerintahkan dirinya untuk melakukan pembelahan. Atau itu disebut dengan autocrine signaling. Atau dia memerintahkan sel di sebelahnya. Jadi dia growth factor dari sel yang sudah rusak ini dilepas, dia melepaskan growth factor dari sel yang sudah rusak, kemudian dia kirim ke sel di sebelahnya, sehingga sel di sebelahnya diperintahkan untuk melakukan pembelahan. Itu dinamakan dengan paracrine signaling. Bisa juga endocrine signaling. Endocrine signaling itu sel-sel yang rusak di tempat jauh, kemudian dia melepaskan growth factornya, ikut pembuluh darah, kemudian memerintahkan sel di tempat lain untuk melakukan replikasi. Itu dinamakan dengan endocrine signaling. Jadi jauh dia. Ada autocrine untuk dirinya sendiri, ada paracrine signaling untuk sel di sebelahnya, ada endocrine signaling. Oke. Ini nanti adik-adik akan pelajari berulang-ulang kali nanti pada bagian neoplasia. Jadi tentang signal transduction pathway. Signal transduction pathway ini adalah jalur untuk dari growth factor untuk memerintahkan inti membelah. Dan jalur utama untuk pembelahan itu adalah MAP kinase pathway. Ini jalur utamanya. Ada jalur lain melalui ini 7 transmembran G protein copper receptor, tapi ini untuk perintah yang lain. Kemudian ada juga JAK-STAT pathway. Jadi ada banyak pathway, tapi untuk replikasi jalur utamanya dia akan melibatkan RAS dan NAP kinase fosforilasi kaskade. Jadi panjang ini jalur ini dibikin simple. Jadi kalau di neoplasia kita akan belajar detail jalurnya ini satu-satu sampai akhirnya dia sampai memerintahkan ya sel harus membelah. Ini juga kita tidak banyak. Yang penting adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan signal transduction pathway. Terus siklus sel dan regulasi dari replikasi sel. Pada siklus sel kita akan kenal proto-onkogen. Jadi proto-onkogen itu adalah gen seluler yang disebut dengan gen yang mempengaruhi langsung pada proliferasi sel normal. Bila ada defek pada gen ini, maka akan berubah menjadi onkogen yang berakibat menjadi kanker. Jadi proto-onkogen itu adalah gen yang emang normal memerintahkan sel kita untuk membelah. Dan apabila terjadi mutasi, dia akan menjadi onkogen. Defek atau kerusakan pada gen atau mutasi pada gen, maka dia akan berubah menjadi onkogen, dan onkogen ini yang memicu terjadinya suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang kita kenal kemudian dengan nama kanker. Nanti adik-adik tolong pelajari ya tentang aktivasi siklin CDK. Nanti pada replikasi sel buka tentang siklin. Jadi lihat sedikit inhibitornya pada replikasi sel, dipelajari sendiri. Nah ini yang ingin saya tunjukkan mekanisme regenerasi jaringan yang spesifik. Jadi yang spesifik ini contohnya regenerasi pada sel hepar. Apabila hepar mengalami trauma hilang hampir 2/3-nya, maka sel hepar itu bisa beregenerasi kembali mendekati ukuran semula. Jadi itu luar biasanya hepar kita ya. Dia bisa melakukan replikasi kembali ke ukuran semula. Coba kita lihat, padahal hepar termasuk sel yang jika tidak terjadi trauma, dia selalu pada G0. Dia tetap gitu loh. Tapi apabila terjadi trauma, maka akan didorong sel itu untuk masuk ke fase replikasi J1. Kemudian dengan bantuan instruksi dari growth factor, dia akan melakukan
sintesis protein dulu, kemudian G2, kemudian melakukan mitosis. Kebayang kan? Di sini apa yang terjadi pada hepar? Oke, nah, pelan-pelan ya, karena ini tergolong agak rumit. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada fase priming? Pada fase priming ini, beberapa sitokin, transforming TNF alpha, interleukin 6, sangat berperan pada fase priming ini, di mana dia akan mendorong sel hepar yang berasal dari ginol memasuki G1. Jadi pada fase priming yang berfungsi itu TNF dan interleukin 6. Nah, ini sering keluar pada saat uji, jadi tolong diperhatikan. Terus karena ini penting, bukan masalah ini nanti penting dalam praktek sehari-hari. Pada fase proliferasi, nah fase G menuju sintesis protein, itu maka yang berperan itu hepatosit growth factor. Growth factor pada hepar itu hepatosit growth factor dan transforming growth factor alpha. Transforming growth factor alpha ini tujuannya merangsang proliferasi. Apabila proliferasi sudah mencapai ukuran yang secukupnya, sudah mencapai ukuran yang mendekati normal, maka akan keluar growth inhibitor, jadi hormon yang menghambat. Yang berperan di sini adalah transforming growth factor alpha, beta. Jadi perhatikan, transforming growth factor alpha pada fase proliferasi, pada fase inhibitor atau penghentian pertumbuhan, maka yang berfungsi adalah transforming growth factor beta. Beda ya? Oke, itu yang. Kemudian di samping itu ada aktifin dan banyak yang lainnya. Jadi di sini bisa dipahami sampai di sini pada regenerasi sel hepar. Karena ini sering, karena nanti akan kita sering temukan pada klinis nanti. Nah, sekarang ekstraselular matrik ya. Ini juga saya bahas terpisah. Ekstraselular matrik itu adalah molekul makro yang berada di luar sel. Jadi ini normal ada, tapi pada keadaan trauma dia akan meningkat jumlahnya. Ekstraselular matrik itu ada dua yang paling berperan ya pada repair proses, yaitu di basal membran. Letak basal membran ini kalau pada kulit, maka di bawah sel basal itu ada jaringan ikat panjang, itu dinamakan dengan basal membran, dan komponen yang di situ adalah kolagen tipe 4. Jadi ini yang harus dihafal. Pada basal membran kolagennya itu ada kolagen tipe 4, laminin dan proteoglikan. Sementara pada matriks di basal membran itu letaknya pada pinggir pembuluh darah, pada pinggir mukosa selalu ada basal membran. Nah, kemudian pada stroma di antara sel-sel jaringan ikat atau sel-sel fibroblast itu terdapat lagi yang dinamakan matriks interstisial, yang isinya adalah fibrillar kolagen, elastin, proteoglikan, dan hyaluronan. Nah, ini kita lihat skemanya. Apabila ada sel mukosa atau sel kulit, maka pada bagian bawah dari itu ada jaringan ikat tipis yang disebut dengan basal membran. Pada pembuluh darah juga, di luar pembuluh darah itu ada jaringan ikat tipis juga, itu bagian dari basal membran. Komponennya 3 tadi ya, kolagen tipe jaringan ya, tahu stroma berarti. Karena jaringan ini di antara jaringan sel fibroblast atau sel-sel jaringan ikat terdapat komponen ekstraselular interstisial matrik namanya, interstisial matrik. Interstisial matrik ini komponennya adalah jaringan ini, fibrillar kolagen, ada jaringan elastin, proteoglikan, dan hyaluronat. Oke, udah pusing? Belum? Ini jenis-jenis kolagen ya, ada kolagen 1, 2, macam-macam ya. Yang kita perlu hafal yang 4 aja dulu, di mana letaknya spesifik pada basal membran. Dan yang lain-lain sebenarnya juga berperan, kita pelajari lain kali. Nah, ini replikasi dari kolagen ya, prokolagen, dia pecah-pecah, kemudian tumbuh menjadi
kolagen, bagian pinggirnya membentuk kolagen-kolagen baru. Ini cara replikasi kolagen. Nah, ini juga sama. Jadi ekstraselular matrik itu dia akan berhubungan dengan growth factor. Jadi hubungan antara fibronektin, kolagen, growth factor inilah yang nanti akan berperan pada replikasi sel. Terus juga dia berperan pada ini kontraksi luka, remodeling dari luka. Jadi banyak perannya dari ekstraselular matrik ini. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar tentang regenerasi tadi ya, sampai replikasi sel menggantikan sel yang rusak. Sekarang kita belajar tentang panah yang sebelahnya lagi, panah yang ke kanan yang tentang repair dengan healing atau dengan jaringan ikat, scar formation and fibrosis. Jadi tetap jaringan fibrosis itu diinduksi oleh proses inflamasi. Jadi rata-rata kerusakan sel, cedera sel itu akan menyebabkan terjadinya inflamasi. Kemudian setelah terjadi inflamasi akan mulai proses perbaikan di mana terjadi proliferasi dan migrasi jaringan parenkim dan jaringan ikat ke tempat trauma dan akan diikuti oleh angiogenesis dan jaringan granulasi. Kemudian terjadi sintesa protein dari ekstraselular matrik dan pengendapan kolagen, tissue remodeling, kontraksi dari luka, dan pembentukan kekuatan dari luka. Oke, kita jelasin satu-satu. Proses pemulihan jaringan itu tidak sama pada setiap luka dan juga tidak sama pada setiap orang karena banyak yang mempengaruhi. Jadi yang pertama adalah intensitas dan lamanya stimulus. Kalau lukanya cuma kegores sedikit, dangkal, maka dia akan cepat sembuh. Tapi apabila lukanya dilakukan berkali-kali, digores berkali-kali, maka dia akan menjadi luka yang bersifat kronis. Terus kemudian kondisi yang menghambat proses pemulihan, misalnya ada benda asing pada bagian. Jadi kalau kita ketemu luka karena kecelakaan, seringkali luka mereka agak lama sembuhnya. Ternyata di dalamnya ada pasir atau ada batu di dalam bagian luka tersebut gitu. Atau luka pada kaca, ternyata ada kaca yang kita pada bagian lama sembuh. Masih terus-terusan untuk mendorong jaringan tersebut dan semua ada bagian-bagian yang suplai darahnya kurang, maka penyembuhan luka juga akan menjadi lambat. Ada orang-orang yang gangguan pembuluh darah, terutama pada pasien DM, di mana dia terjadi angiopati DM, kerusakan vaskuler pada penderita kencing manis, itu yang menyebabkan luka pada pasien kencing manis lama sembuhnya, karena suplai darah ke sana tidak maksimal. Di samping itu beberapa penyakit ya, termasuk diabetes mellitus dan juga pemakaian kortikosteroid ini juga akan menghambat penyembuhan luka karena dia menghambat terbentuknya hubungan kortikosteroid ini dengan kolagen. Belajar angiogenesis tadi sudah dikatakan bahwa proses repair itu akan salah satu rangkaiannya di samping fibrosis adalah angiogenesis. Kita bedakan dulu antara vaskulogenesis dengan angiogenesis. Kalau vaskulogenesis itu pembentukan pembuluh darah pada waktu kita masih zaman embrio, masih dalam kandungan, terbentuk pembuluh darah besar. Sedangkan angiogenesis neovaskularisasi, pembentukan ini baru, pembentukan pembuluh darah baru untuk proses angiogenesis, di mana EPC yang homing pada ini sumsum darah, dia akan dikirim ke bagian yang mengalami angiogenesis. Kemudian dia akan merangsang sel-sel endotel yang ke jaringan yang emang akan dibentuk pembuluh darah. Akan bagian mungkin ada bagian yang lebih jelas. Oh, ini. Okay.
Ini step angiogenesis. Jadi step angiogenesis apabila intrus untuk angiogenesis terus bentuk, maka akan terjadi vasodilatasi dulu, pembuluh darahnya melebar, kemudian degenerasi periodolitik dari basal membran pembuluh darah oleh metaloproteinginase, kemudian terjadi migrasi sel, migrasi endotel, sel-sel endotelnya, kemudian baru berproliferasi, kemudian maturasi, remodeling, baru rekrutmen dari periendotelial cell. Saya ingin lihat, oh saya nggak ada gambarnya di sini yang lebih bagus. Ada gambar, jadi bisa dilihat jelas di buku ini, di buku Robin, proses angiogenesis. Jadi nanti di sana dijelaskan gimana sel-sel terjadi dulu vasodilatasi itu kemudian menjadi sembab di sekitar pembuluh darah, kemudian endotelnya itu pindah ke sebelahnya, membentuk endotel. Kemudian endotel yang pindah tersebut dia akan melakukan replikasi membentuk pembuluh darah baru. Jadi itu yang penting ya. Jadi tolong lihat di buku Robin, itu lebih jelas nanti di sini. Jadi migrasi, proliferasi, terus kemudian endotel. Terus growth factor yang berperan penting pada angiogenesis itu adalah VEGF, vascular endothelial growth factor. Jadi ekstraselular matrik itu sangat penting pada regulasi angiogenesis karena kunci angiogenesis adalah migrasi dan proliferasi endotelial untuk membentuk pembuluh darah baru. Pada saat sel endotelial itu mau migrasi ke sebelahnya, maka ekstraselular matrik itu dia akan menghambat protein ada metaloproteinase, itu fungsinya melunakkan jaringan matrik. Jadi jaringan matrik di sekitar endotel itu akan lunak, sehingga sel endotelial mudah untuk migrasi ke sebelahnya. Ini klasifikasi angiogenesis, ini enggak usah detail. Oke, ini ya pembentukan jaringan angiogenesis ya, tentang pembuluh darah ya. Tolong Robin, di sana ada detail dijelasin satu-satu. Terus sekarang pembentukan jaringan parut itu terjadi migrasi ke daerah yang kemudian sampai di sana dia melakukan proliferasi. Migrasi dan proliferasi ini sangat dipengaruhi oleh growth factor, di antaranya transforming growth factor beta, PDGF, EGF, fibroblast growth factor yang paling penting, interleukin 1 dan TNF. Terus kemudian terjadi penumpukan ekstraselular matrik ke daerah yang repair. Baru kemudian terjadi tissue remodeling. Ini tentang stimulasi dari ini sel distimulasi oleh PDGF, EGF dan interleukin akan merangsang fibroblast untuk proliferasi ya. Terus apabila sudah mencapai proses yang maksimal maka dia akan dihentikan. Jadi untuk menghentikannya berfungsi untuk menghambat replikasi dari kolagen tersebut adalah transforming growth factor beta dan steroid. Itu sebabnya pada pasien-pasien luka sebaiknya kita tidak menggunakan obat-obat yang mengandung steroid. Contohnya ini dexamethasone, metilprednisone, itu kan masuk mengandung steroid. Karena dia akan menghambat terbentuknya jaringan ikat. Sehingga luka menjadi lebih sama sembuh. Terus ini penyembuhan luka pada kulit ya. Ini salah satu contoh pada organ spesifik pada kulit. Biasanya apabila terjadi trauma maka akan muncul reaksi inflamasi datang. Kemudian terjadi jaringan granulasi. Selanjutnya akan terjadi kontraksi luka. Ini ya, ini yang ingin saya jadi ya. Ini jam hari ya, perhatikan ya. Apabila terjadi luka, maka reaksi pertama pasti masih akan datang sel-sel radang ke daerah luka tersebut.
sel radang akut datang duluan. Udah belajar kan waktu inflamasi ya, neutrofil datang duluan dan dia juga melepaskan interleukin gitu. Itu terjadi pada 1 sampai berapa jam pertama reaksi. Jadi apabila luka, maka hari pertama rata dulu kan. Maka beberapa saat kemudian terjadi pembengkakan sebagai reaksi inflamasi. Setelah beberapa jam reaksi inflamasi, maka akan dilanjutkan terjadinya granulasi tisu. Granulasi tisu itu terbentuknya jaringan granulasi itu ditandai oleh mulai terbentuknya pembuluh darah atau angiogenesis. Sudah mulai terbentuk pembuluh darah dan angiogenesis dan mulai ada penumpukan ekstraselular matrik, jaringan ikat di sana, terjadi replikasi fibroblast gitu. Adik-adik perhatikan jaringan granulasi dari beberapa jam sudah mulai terbentuk dan dia akan mencapai maksimal itu pada hari menjelang hari ketiga. Itu sebabnya apabila adik-adik menemukan pasien luka atau pasien kecelakaan, hari pertama itu kakinya bisa bengkak. Luka kan, tapi dia masih bisa bergerak. Hari kedua kok bengkak, hari ketiga kok tambah bengkak. Itu karena mulai terbentuk pembuluh darah berwarna kemerahan kan, dan sangat nyeri gitu loh. Itu karena terbentuk jaringan granulasi. Kemudian menjelang hari ke-10 jaringan granulasi itu akan kurang. Jadi mulai memadat di bawah lukanya sehingga gejala inflamasinya berkurang, jaringan granulasinya juga mulai berkurang mulai berganti ke arah jaringan ikat. Jaringan ikat mulai terbentuk pada hari ketiga dan makin meningkat sampai menuju proses penyembuhan luka yang sempurna. Adik-adik perhatikan ini kira-kira hari keberapa. Rata-rata luka operasi akan dibuka, luka primer operasi yang bersih, tidak ada infeksi, tidak ada apa-apa, akan dibuka pada hari ke-7. Jadi luka dijahit dibuka pada hari ke-7. Pada luka primer, maka kita akan lihat hari ke-7 inflamasi sudah nggak ada, karena inflamasi sudah mulai sangat turun pada hari ketiga. Jaringan granulasi masih ada nggak? Masih ada di sini jaringan granulasi, sedikit. Tapi jaringan fibroblast sudah mulai terbentuk, sehingga luka sudah cukup kuat untuk dibuka. Jadi dibuka luka pada hari ke-7. Jadi hanya inflamasi yang sudah reda, karena reda pada hari ketiga, jaringan granulasi masih ada sedikit, terus kemudian jaringan fibroblast, jaringan ikat sudah mulai terbentuk. Jadi penyembuhan luka ini merupakan proses fibroproliferasi atau pembentukan jaringan fibroblast, jaringan ikat yang dipengaruhi oleh growth factor dan sitokin ya. Nah, sekarang kita masuk ke cutaneous wound healing. Jadi penyembuhan luka pada kulit. Penyembuhan luka pada kulit, kalau garis lukanya itu berupa luka sayatan lurus gitu, maka penyembuhannya itu primer. Tapi kalau luka lecet lebar dan dalam, maka penyembuhannya akan menjadi penyembuhan sekunder. Perlu waktu, kadang-kadang diikuti dengan infeksi kronis yang menyebabkan lama sembuhnya. Ini yang berperan ya pada faktor ini, yang berperan pada penyembuhan luka pada genetis sama. Nah ini contohnya. Pada yang primer, lurus gitu, bagus lukanya luka sayatan, maka pada 24 jam pertama akan datang sel-sel radang. Sel-sel radang, kemudian terbentuk pembuluh darah, angiogenesis. Gitu. Terus kemudian pada hari ketiga dan hari keempat sudah terjadi pembentukan jaringan ikat. Ini jaringan ikat fibroblast sudah ke sini semua, sudah migrasi ke sini jaringan ininya. Terbentuk jaringan granulasi. Jadi komponen jaringan granulasi tisu itu adalah jaringan ikat, kemudian ada pembuluh darah yang ini proliferasi di sini. Kemudian sel-sel radang kronis, jadi makrofag di sini, terus pembuluh darah baru. Ini adalah komponen dari jaringan granulasi dan dia ada pada hari ke-3 sampai hari ke-7. Kalau 7 sudah mulai berkurang. Setelah beberapa minggu, maka pembuluh darahnya yang kecil-kecil tersebut sudah mulai hilang karena sudah terganti oleh jaringan ikat. Jadi fibrous union, jadi jaringan ikatnya sudah nyambung, sudah nyambung.
Jaringan granulasinya sudah hilang, jadi tinggal jaringan ikat dan pembuluh darah. Ini lukanya sudah sangat stabil. Tapi jahitan dibuka pada posisi ini, bukan pada posisi. Jadi rata-rata masih ada jaringan granulasi kita terjadi sebenarnya, walaupun masih terjadi proses. Nah, ini lukanya berupa luka yang lebar, luka lecet gitu. Maka sama sebenarnya prosesnya, tapi menjadi lebih lama karena lokasinya lebih luas dan penyembuhan akan mulai dari pinggir dulu. Semakin ke tengah, semakin lama penyembuhannya. Dan pada bekas luka biasanya akan timbul cekungan. Kalau ini kan bagus ya, rapi, dia kembali ke bentuk semula, maka biasanya akan muncul cekungan jika dia tidak berbakat keloid. Kemudian cekungan ini juga lama-kelamaan bisa hilang, tapi perlu proses waktu yang lama tergantung luasnya luka. Nah, oke. Ini yang ada juga, nanti lihat di PowerPoint-nya faktor yang mempengaruhi penyembuhan. Jadi ada lokal faktor, ada systemic faktor. Semakin bagus lokal faktor itu blood supply, semakin bagus suplai pembuluh darah ke area tersebut, maka penyembuhan lukanya akan semakin baik. Lokal infeksi, apabila lokal infeksinya bisa cepat hilang, maka lukanya juga akan cepat hilang. Denervation ini maksudnya persarafan ke sana bagus, semakin cepat hilang. Benda asing, apabila benda asingnya masih ada, maka luka tersebut tidak akan sembuh-sembuh karena benda asing tersebut akan terus merespon sel radang sehingga terbentuk jaringan granulasi terus gitu loh. Sehingga fibrosisnya tidak maksimal. Hematom, luka yang hematom sembuhnya akan lebih lama daripada luka yang tidak hematom karena darah ini menghambat, darah yang menggumpal pada bagian luka itu menghambat pertumbuhan. Intinya pada luka yang sembuh ketika repair, pernah mungkin ya adik-adik luka sudah berobat ke dokter ternyata tidak bersih lukanya, ternyata sembuh. Maka untuk membersihkan luka tersebut akan dibentuk setan baru lagi sampai darahnya ya buku-bukuan darahnya hilang, sampai darah yang mengalir itu merupakan darah segar, baru kemudian kita arahkan dia ke luka primer. Jadi ini akan sering adik temukan di puskesmas. Kadang-kadang masyarakat di sana luka udah pakai segala macam, penyembuhan lukanya tidak sempurna. Kalau adik lanjutkan perawatannya dengan cuman oral tidak akan selesai, tidak akan sempurna. Maka akan dilakukan insisi ulang pada bagian luka tersebut, membuang hematom, membuang jaringan yang kotor, dan mungkin ada benda-benda asing yang terperangkap di dalam. Setelah bersih, darahnya mengalir segar, baru dilakukan penjahitan sehingga kita membentuk luka primer. Karena luka primer akan cepat sembuhnya. Itu yang ini ya. Jaringan nekrosis juga akan menghambat pertumbuhan. Terus kemudian systemic factor, semakin tua seseorang semakin lambat proses penyembuhannya. Gejala anemi ini juga, semakin anemia seseorang semakin lambat pertumbuhan lukanya. Kemudian beberapa obat yang mengandung steroid, obat-obat kanker yang fungsinya, jadi obat-obat kanker itu juga menghambat pertumbuhan luka. Karena fungsi obat-obat kanker itu banyak bekerja pada sel yang aktif membelah. Jadi setiap ada sel yang aktif membelah akan dibunuh oleh sel kanker, termasuk ketika luka kan aktif membelah selnya karena proses repair juga ikut dibunuh, sehingga luka pada pasien kanker yang memakai obat untuk anti kanker cenderung akan sulit sembuh. Kemudian hormon pada pasien diabetes juga sulit sembuh lukanya karena suplai darah, karena kerusakan vaskuler dan kerusakan denervasi sebenarnya persarafan ke sana. Pada kasus malignan juga penyembuhan luka akan sulit. Pada orang yang malnutrisi, obesitas juga sulit ya, pada infeksi kronis. Jadi hipoksia dipelajari ya. Oke. Jadi pada dasarnya terjadinya fibrosis itu karena didasari oleh persisten stimulus atau kronik inflamasi di mana akan terjadi aktivasi dari makrofag atau limfosit.
aktivasi dari makrofag atau limfosit ini akan merangsang growth factor untuk mengeluarkan hormon-hormonnya. Dan hormon-hormon PDGF, FGF, dan transforming growth factor alpha ini akan berperan pada proliferasi dari fibroblast. Samping itu juga sitokin. Sitokin yang berperan pada fibrosis itu TNF, interleukin 1, interleukin 4, dan interleukin 13. Kedua ini akan merangsang terjadinya sintesis kolagen hingga terbentuk jaringan protein. Di samping itu pada jaringan ekstraselular matrik, aktivasi makrofag dan limfosit ini juga akan menghambat metaloproteinase, sehingga jaringannya di sekitar ekstraselular matriknya menjadi lunak, kemudian menjadi penurunan kolagen, sehingga mempermudah terbentuknya fibrosis. Oke, nah ini yang kita pelajari hari ini, rangkumannya ini. Satu, cedera sel akan menstimulus suatu, bisa stimulusnya itu kejadiannya akut, bisa juga kejadiannya persisten atau terus-menerus gitu. Apabila kejadiannya akut, maka parenkim sel yang rusak atau jadi bisa parenkim sel yang rusak, bisa superfisial, bisa ini apa namanya, beberapa proses inflamasi, maka dia akan menyebabkan degenerasi. Terus apabila stimulusnya akut itu ternyata yang kena itu lukanya lebih dalam, maka yang terbentuk itu adalah jaringan ikat atau scar formation. Jadi apabila lebih dari batas basal membran, maka yang terjadi adalah jaringan ikat, terbentuk jaringan ikat. Nah, kalau luka itu terus-menerus, contohnya misalnya pada batu saluran empedu, batunya kan tetap di situ terus, setiap kali kita makan beraktivitas dia membuat luka pada jaringan saluran empedu, maka yang terbentuk lama-lama adalah fibrosis pada saluran empedu sehingga menyebabkan penyumbatan pada saluran empedu. Jadi fibrosis. Oke, sampai di sini. Siapa yang udah ngantuk? Ada yang udah ngantuk? Apa merasa bosan? Nah, yang ngantuk agaknya Bu. Yang nggak ngantuk bisa ada dapat nilai A. Yang ngantuk gimana? Ada bagian yang tidak tercawangi dari semua yang saya sampaikan tadi? Interupsi, Dok. Ya. Perkenalkan, Dok, nama saya Ketut Cahyadi di Megastarta dengan NIM 207012153. Jadi saya dulu waktu SMP kan sempat, Dok, luka robek di kaki saya. Nah, itu pada hari kalau normalnya itu kan pada hari ke-7 seharusnya sudah sudah terjadi pengempesan dari lukanya itu, dari pembengkakan itu, dan seharusnya luka-luka itu sudah nggak keluar darah lagi, Dok. Tapi di saat yang bersamaan itu pada hari ke-7 saya itu masih keluar darah, Dok, dan juga masih bengkak. Nah, itu apakah karena terjadi gangguan ya, Dok, ya? Pada luka. Terima kasih, Dok. Itu kecelakaan itu luka lecet apa luka ini? Luka robek, Dokter. Robek. Udah dijahit? Sudah, Dokter. Sudah dijahit. Tapi tetap keluar darah. Jadi kalau dia primer, lukanya bersih, seharusnya dia begini. Jadi di hari ke-7 sudah terbentuk jaringan. Kalau hari ke-7 masih ada pembuluh darah, emang masih ada granulasi, tapi emang dibuka. Tapi kemungkinan yang terjadi pada adik itu lukanya tidak terlalu bersih, atau emang lukanya dalam dan luas sehingga vaskularisasinya banyak seperti ini. Itu sebabnya pada luka yang tidak lurus, luka robek yang lebar itu, biasanya vaskularisasinya banyak dan proses ripnya lebih dari 7 hari. Itu yang menyebabkan dia terbentuk ini pembuluh darah banyak. Dan ini biasanya lebih lama dan masih tetap berdarah. Biasanya dibersihkan lagi jaringan granulasinya, terbentuk luka baru, kemudian baru bisa bersih. Kalau yang kecelakaan seringkali masih tersisa pasir. Emang kan susah melihatnya ya, apalagi kalau pas dibersihin itu ini apa namanya?
yang jaga di UGD itu agak tega gitu loh, apalagi kita plus menjerit-jerit ya. Jadi dia kadang tidak sampai ngerok ke dalamnya, karena emang lebih gitu. Nah, itu yang menyebabkan masih ada sisa pasir, masih ada sisa jaringan luka, sel mati juga masih numpuk di dalam, itu yang menyebabkan masih terbentuk jaringan granulasi. Selama masih terbentuk jaringan granulasi, masih terbentuk pembuluh darah kapiler baru, itu yang menyebabkan lukanya tetap basah. Gitu. Jadi, tapi kalau cuman bagusnya respon radang pada tubuh kita, jaringan-jaringan yang benda asing ini akan didorong oleh sel-sel radang kita untuk ke arah ke permukaan, mencari jalan keluar. Jadi, biasanya kalau dokter luka seperti itu, dia akan toreh. Dia biarkan darahnya keluar, biarkan nanahnya keluar bersama benda-benda, karena benda-benda yang asing itu akan dimakan oleh akan dimakan oleh sel-sel radang. Kemudian kita dokternya tinggal membersihkan sel radangnya sampai dasar lukanya bersih, baru kemudian ke penyembuhan fibrotik. Jadi healing proses yang lebih sempurna. Jadi emang kalau lukanya tidak bersih, terlalu lebar, pasti perlu waktu lebih lama jaringan granulasi. Luka yang primer ini biasanya cenderung pada luka-luka operasi. Jadi luka sayatan di kamar operasi yang sembuhnya seperti ini. Jadi cepat sembuhnya. Kalau luka-luka yang kecelakaan keluar rata-rata cukup lama, apalagi lebar. Dan luka lecet itu sembuhnya lebih lama daripada luka sayatan. Karena jaringan granulasinya melebar. Ada lagi? Interupsi dong. Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Canata dengan NIM belakang 046. Jadi di sini saya ingin bertanya dok, pada bagian aktivitas proliferasi jaringan itu kan jaringannya dibagi menjadi 3 dok, yang jaringan labil, stabil, dan permanen. Tadi dokter kan sempat jelaskan bahwa jaringan labil itu jaringan yang terus membelah, sedangkan jaringan permanen itu yang contohnya otot jantung. Lalu bagaimana mengenai jaringan yang stabil itu dok, dan apa saja contoh dari jaringan yang stabil? Terima kasih. Contoh jaringan, kalau jaringan labil, contohnya udah ya, jaringan permanen jantung. Nah, yang masuk jaringan stabil itu sel hepar, sel ginjal. Jadi kalau tidak ada apa-apa, jumlah sel hepar kita tetap segitu, jumlah sel ginjal kita tetap segitu. Tapi apabila terjadi kecelakaan gitu misalnya, terjadi ruptur atau pecah hepar kita sehingga ketika operasi mesti dibuang sepertiga dari ginjal kita, tinggal sisanya kan gitu. Nah, yang apabila sudah terjadi trauma begini, baru akhirnya sel hepar itu replikasi sampai dia mencapai to stop. Jadi contohnya sel stabil itu hepar dan ginjal. Yang lain ada kalau sel permanen jantung. Ada lagi? Interupsi dong, izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mada Satya Udirta Gunarta dengan NIM 137. Saya ingin bertanya mengenai tadi di ikutan Yesuan Healing. Tadi dokter kan menjelaskan mengenai penyembuhan primer dan penyembuhan sekunder. Nah, pada penyembuhan sekunder itu dokter sempat menjelaskan mengenai keloid. Pertanyaan saya, bagaimana keloid itu terbentuk dan apakah ada hubungannya dengan kedalaman cekungan itu, dok? Oke. Sebenarnya yang dimaksud, kita sepakat dulu, yang dimaksud dengan keloid itu yang penyembuhan luka yang sampai timbul kan? Iya dok. Sampai timbul ada bekas lukanya yang nonjol ke depan kan? Iya. Pada beberapa orang terjadi, tidak pada semua orang tentunya, pada beberapa orang, oke, nanti saya jelasin. Pada beberapa orang terjadi gangguan pada pada proliferasi dari jaringan ikatnya. Kita sendiri juga tidak tahu dasarnya apa, tapi pada beberapa orang transforming growth factor betanya tidak bisa menyetop dengan cepat disingkat untuk menyetop dengan cepat. Apabila terluka maka akan terbentuk jaringan ikat fibroblast ya. Fibroblast itu adalah komponen dasar dari jaringan keloid, jaringan ikat fibroblast selnya. Akan distimulasi oleh PDGF
epidermal growth factor, interleukin. Apabila sudah sampai jumlah yang dibutuhkan, maka transforming growth factor beta dia akan menghambat, dan juga beberapa steroid gitu menghambat. Jadi stop sudah sampai di situ. Nah, pada beberapa orang ternyata sehingga sudah sampai batas maksimalnya, ternyata dia tetap melakukan replikasi lebih dari yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah jaringan keloid. Jadi ini sebenarnya termasuk satu kelainan genetik di mana keloidnya terbentuk lebih dari yang dibutuhkan dan tidak terjadi pada semua orang. Makanya pada beberapa kejadian keloid, jadi kalau pasien itu sudah bakat keloid, biasanya kita nanya, bakat keloid enggak, Bu? Kalau emang dia bakat keloid, beberapa dokter itu akan menyuntikkan steroid, kortikosteroid, untuk menghambat agar sangat sampai keloidnya terbentuk. Mungkin segitu. Ada yang masih ini? Masih ingin ada yang ditanyakan? Interupsi, Dok. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Dok. Apa yang ditanyakan? Perkenalkan, saya Kada Inta Purnamasari dengan NIM 135. Saya ingin bertanya, mengapa semakin tua usia pemulihan lukanya itu semakin lama, Dok? Sekian, terima kasih. Jadi banyak faktor ya, semakin tua bukan berarti ini antara usia antara usia 11 tahun sama 15 tahun penyembuhan lukanya semakin berat, bukan gitu. Tapi ini perubahan umur yang sangat jauh ya. Misalnya penyembuhan luka pada orang yang usia 70 tahun dengan orang yang berumur 25 tahun pasti berbeda. Jadi faktornya yang pertama kali karena proses penuaan itu salah satunya diikuti oleh kerusakan pada pada pembuluh darah. Jadi kita akan lihat pada orang-orang yang semakin tua, kita akan temukan dia ada gambaran varises. Jadi emang terjadi penurunan dari filtrasi pembuluh darah. Terus yang kemudian replikasi selnya juga pada orang-orang tua itu sudah mulai menurun. Kalau adik-adik luka pada waktu kecil kena replikasi selnya bagus, jadi cepat menutup. Sedangkan pada orang-orang tua kemampuan replikasi selnya juga menurun. Itu sebabnya pada orang tua kulitnya sudah tidak kencang lagi, keriput. Terjadi juga penurunan produksi kolagen. Jadi banyak pada proses penuaan itu banyak rangkaian yang menurun. Jadi dari produksi kolagennya, makanya orang tua itu cenderung keriput karena kolagennya sudah tidak sebagus kolagen pada masa anak-anak. Terus kulitnya juga sudah menurun. Kemudian vaskularisasinya juga sudah menurun. Dan semua kita tahu fibroblast, angiogenesis membutuhkan pembuluh darah baru dan juga saraf ikut membantu, merupakan hal yang paling berperan penting pada proses penyembuhan luka. Sehingga apabila semakin tua umur maka penyembuhan luka cenderung semakin lama, semakin tidak baik. Kebayang? Nangkap ya? Ada lagi? Interupsi, Dokter. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Nyoman Arjuna Pagaresa Prabawa dengan NIM 2070117. Jadi saya dulu pernah mengalami luka di bagian kaki, Dokter. Habis itu dia tuh kan terkena air, habis itu benyek, kemudian jadi infeksi, Dokter. Itu tuh bagaimana ini ya, Dokter? Oke. Oke, kita lihat di slide. Tadi di slide-nya juga ada ya, kita bahas tadi. Salah satu penyebab luka sukar sembuh. Mana tadi? Nah, ini faktor yang menyebabkan luka itu sembuh salah satunya adalah infeksi. Foreign body ini, local infection. Jadi sebenarnya bukan airnya, tapi cenderung luka tersebut basah. Luka yang basah tersebut itu cenderung akan di udara kita ini emang banyak kuman gitu sebenarnya gitu.
sehingga kuman itu gampang menempel di situ, sehingga terbentuk lokal infeksi. Nah, lokal infeksi inilah yang menghambat penyembuhan luka. Makanya lebih bagus, sebenarnya bukan kering, tertutup. Kalau air yang dipakai mencuci luka itu airnya bersih, NaCl, makanya UGD kita pakai NaCl, jadi tidak boleh yang iritasi. Air yang dipakai untuk membersihkan luka, pakailah air yang steril dan tidak bersifat iritatif. Salah satunya yang sering dipakai di UGD itu adalah NaCl 0,9%. Karena NaCl 0,9% ini cairannya netral, tidak beriritatif ya, tidak melukai kulit, tidak membunuh sel, terus kemudian steril, sering itu karena dia di dalam botol infus pastilah steril gitu. Atau alternatif yang kedua, kita bisa pakai air matang, air yang sudah direbus tapi jangan panas, maksudnya sudah dingin. Jadi membersihkan luka pakailah air yang matang, walaupun sebenarnya air matang kita tuh masih ada E. coli-nya, tidak bersih banget, jadi seringkali. Nah, itu akan merangsang penyembuhan luka. Kalau kita bersihkan dengan air keran atau air sungai, maka akan sering terjadi lokal infeksi. Lokal infeksi inilah yang menyebabkan lukanya lama sembuh. Di samping itu juga kadang keadaan basah itu fibroblast, bagian yang terhambat itu pada kontraksi luka. Jadi ekstraselular matriksnya basah sehingga jadi lama sembuhnya. Ada lagi? Bisa dipahami? Bisa, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, sudah jam 1 mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada bagian yang tidak tercawangi tadi? Kok tidak mengerti? Pasti masih nggak mengertian ya? Udah ngerti semua? Tapi minimal adik-adik tahu letaknya di mana gitu. Nah, nanti udah tahu PowerPoint-nya, ada bagian yang tidak mengerti, buka buku Robin. Memang buku panduan detail. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sampai minimal bisa masuk 50% aja pada pertemuan lumayan, karena nanti akan diulang-ulang sampai adik-adik ngerti. Oke, ada lagi ingin disampaikan? Ada instruksi lagi? Enggak? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Oke, semua hadir ya? (133) partisipan berarti semua. Oke, dari semua tadi sudah tercawangi semua bagiannya, fibrosis, ada yang bagian yang tidak tercawangi? Ya. Kalau bagiannya nggak ngerti, saya yakin masih ada yang nggak ngerti. Tapi minimal sudah tercawangi itu adik-adik tahu letaknya, karena beda kita belajar ketika masa SMA sama kuliah. Kalau zaman saya dulu, dosen cuma datang ngasih judul, di situ dia cerita yang lain. Akhirnya kita belajar sendiri di rumah, tapi itulah mahasiswa. Jadi kita cuma dapat global, nah nanti kita belajar sendiri. Setelah itu, untuk adik-adik di FK, ada pembimbingan, jadi tetap akan dibimbing. Jadi kita FK-nya masih beruntung dibandingkan pak-pak lain, karena sistem pembimbingan di kita terasa lain memang lebih cenderung lepas. Jadi di FK, walaupun belajar sendiri, tapi tidak pernah dilepas benar gitu. Tetap dalam pemantauan. Oke, terima kasih adik-adik. Mungkin itu dulu. Oke, selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.